Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema ibadah kita pada hari ini mewartakan Tahun Rahmat Tuhan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Santoni dari GKI Gading Serpong. Mari saudara-saudara, sejenak kita akan menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 19.30. Renungan diambil dari Mazmur 111 dan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari kita berkenalan dengan Ukrida dalam teras Kamis 27 Januari 2022 jam 5 sore melalui Zoom maupun YouTube. Mari Opa Oma kita bersekutu di dalam rindu pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 10 pagi dengan tema Roti yang Mengenyangkan Umatnya. Renungan dibawakan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi masuk dari GKI Pengampon Cirebon atas diri Bapak Suyitno Arifin dan Ibu Hi Pausian. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, bersaksi, dan melayani di GKI Taman Aries. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara menghubungi tata usaha GKI Taman Aries, bisa melalui telepon atau email. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit.
Jemaat sekalian, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, sebagai orang percaya, hidup kita bagaikan sebuah buku. Buku yang bisa dibaca oleh semua orang. Apapun yang tertulis dalam hidup kita, bagaimana cara hidup kita, sikap dan tingkah laku kita, perbuatan kita, itu semua begitu jelas untuk dibaca oleh orang lain. Jika yang tertulis jelek, maka jelek pula lah yang dibaca orang. Sebaliknya, jika yang tertulis adalah gambaran Kristus, maka orang pun bisa membaca siapa Kristus sebenarnya lewat diri kita. Seperti tema hari ini mewartakan tahun rahmat Tuhan, di mana kita sebagai orang percaya mempunyai tugas untuk meneladani Yesus, untuk mewartakan kabar baik bagi sesama manusia melalui kehidupan kita. Mari kita mau merenungkan. Yang pertama, apakah kita benar menjadi buku yang terbuka dengan tulisan indah? Atau ternyata tulisan semeraut, sehingga orang lain tidak melihat Kristus dalam hidup kita? Sudahkah kita mewartakan kabar baik bagi orang miskin yang membutuhkan pertolongan atau bagi yang tertawan hatinya? Coba kita renungkan diri kita. Seperti apa yang nampak? Seperti apa yang muncul? Dan seperti apa teladan yang kita berikan? Mari kita mau mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Bahwa seringkali buku hidup kita tidak mencerminkan gambaran Kristus. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Kami sujud menyembah kepadamu. Kami sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami mohon ampun ketika kami seharusnya menjadi kitab terbuka, sehingga orang lain dapat melihat Kristus dalam hidup kami. Tetapi kami malah sering menjadi batu sandungan untuk orang lain. Bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami, sesama kami, setiap orang yang kami jumpai dan Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kami bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami seharusnya meneruskan berkat Tuhan. Tapi kami malah sibuk dengan memuaskan diri kami. Dan seringkali tidak berbagi. Kami masa bodoh.
yang penting kami hidup lebih baik. Kami nggak peduli apapun yang terjadi di sekitar kami. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami seharusnya mewartakan kabar baik, tetapi kami malah sering lupa dengan identitas kami sebagai orang percaya dan bersikap sama dengan dunia, mengikuti cara-cara dunia. Nggak ada bedanya dengan orang dunia. Bahkan mereka menertawakan kami sebagai orang Kristen. Ampuni kami ya Tuhan. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Amin. Jemaat sekalian, bagi kita yang mengaku dosa kita dengan kesungguhan, maka Tuhan yang setia akan mengampuni dosa kita. Dan dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah mendapatkan kasih yang cuma-cuma dari Tuhan. Kasih yang cuma-cuma itu tapi tidak murahkan. Sangat mahal dan sangat berharga. Karena kasih itu diberikan melalui pengorbanan anak-Mu. Melalui kerendahan hati diri-Mu. Yang rela turun ke dalam dunia. Di dalam kerendahan hati menjadi manusia. Dan bahkan menderita, disalibkan. Sebagai orang yang ditolak sorga dan ditolak dunia. Kau rela memberikan diri-Mu, memberikan seluruh hidup-Mu, bahkan hidup-Mu Kau berikan buat kami, agar kami hidup dan kami berarti. Tuhan, kami tidak bisa membayar hutang keselamatan itu. Kami tidak bisa membalas semua kasih yang besar, yang tak ternilai, yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami ingin belajar mencicilnya, sampai kematian datang kepada kami, dengan mewartakan kasih Tuhan, lewat semua yang ada pada kami, melalui seluruh hidup kami, baik jasmani dan rohani, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami ingin belajar Tuhan, bagaimana mencicil hutang itu, yang takkan pernah lunas sampai kematian datang kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, bahkan membuat kami bertindak, melakukan tindakan yang nyata, yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang-orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya di sebelah kanan berdiri Matija, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah.
juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. dan terbenam di bawah
Bacaan kedua dari 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Diundang bangkit berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat 21. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia.
Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya. Haleluya. Jemaat sekalian, saya sekarang rutin sebulan sekali ke Jambi. Ada apa di Jambi? Di Jambi itu kami melayani suku anak dalam Jambi. Mereka itu nomaden, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan biasanya mereka berkelompok. Ada yang 14 keluarga, ada yang 20 keluarga, dan yang kami layani ada 28 keluarga. Biasanya mereka kalau ada salah satu anggota keluarganya meninggal, maka mereka berpindah ke tempat lain. Dan mereka animisme, sama sekali belum percaya. Jadi mereka sangat rawan sekali tinggal di daerah hutan. Tapi juga sekarang ini mulai pelan-pelan karena hutannya sudah menjadi kebun sawit, maka mereka masuk ke pinggiran desa-desa, sehingga mereka masuk ke tanah-tanah masyarakat. Coba kita lihat gambarnya, rumah mereka seperti apa. Mereka tidak punya kamar mandi, mereka tidak punya MCK, dan mereka tidak punya lemari, mereka tidak punya televisi, nggak punya sama sekali. Ini rumah mereka, Bapak Ibu sekalian. Mereka tinggal di sini. Kalau hujan ya kehujanan, begitu ya. Dan nggak beraturan sama sekali. Ini rumah mereka. Ada satu lagi gambarnya, silakan. Ini mereka, anak-anaknya. Jadi ini rumah-rumah mereka, 28 keluarga. Sangat memprihatinkan sekali kondisi mereka. Mereka harus berburu babi hutan, dan bulan lalu itu semua babi, di bulan November kemarin semua babi mengalami kematian, dan akhirnya mereka bilang, mau hidup makan apa Pak kami? Tapi hari bersyukur ada bantuan untuk sembako buat mereka. Itulah contoh kemiskinan yang masih terjadi di sekitar kita. Ada banyak penderitaan yang terjadi di lingkungan kita. Kita tahu dampak pandemi COVID, ada banyak saudara-saudara kita harus putus dari pekerjaannya, harus mengalami usaha yang mandek, sama sekali nggak bisa melakukan apapun. Nah, saudara-saudara, itu juga terjadi di situasi di bangsa Israel di zaman Yesus Kristus. Bagaimana situasi bangsa Israel di zaman Yesus Kristus, terutama dalam konteks bacaan kita. Dalam bacaan kita hari ini kita melihat situasi zaman Palestina pada waktu zaman Yesus, terjadi pemberontakan kaum Zelot. Kebanyakan mereka adalah para penganggur, gelandangan, rakyat miskin. Mereka bergabung melawan Romawi yang menindas mereka, yang mengakibatkan mereka hidup dalam kemiskinan. Puncak dari pemberontakan itu kita tahu Yerusalem tahun 66 Masehi dihancurkan, dan Bait Allah kemudian tahun 270 oleh Romawi. Porak-porandalah Israel oleh Romawi
ketika pemberontakan Zelot itu terjadi. Lalu terjadilah perang gerilya yang sangat panjang di zaman itu. Memporak-porandakan negeri dan menciptakan kemiskinan yang luar biasa. Jumlah pengemis dan penganggur meningkat. Dan pernah terjadi kelaparan massal tahun 25 atau juga tahun 46 Masehi. Terjadilah kelaparan di tengah-tengah bangsa Israel. Rakyat terbagi dalam beberapa kelas. Ada kelas orang kaya, para pedagang, tuan tanah, pegawai pajak, pemungut cukai kita tahu, lalu juga anggota Sanhedrin, keluarga imam-imam, mereka termasuk orang-orang kaya. Ada kelas menengah, para pedagang, tukang-tukang yang ahli, lalu juga kelas miskin. Kelas miskin ini ada miskin yang sanggup mencari nafkah dan rezeki. Mereka para budak, buruh harian, yang biasanya 1 dinar digajinya. Lalu juga yang miskin, yang hidupnya dari derma, dari pemberian orang lain. Para pengemis, orang sakit, orang kusta, dan melarat, yang hidup tanpa harapan. Pajak sangat tinggi, bisa 80% pendapatan mereka buat bayar pajak. Jadi saudara-saudara, saya yakin dan percaya waktu itu Yesus pasti mendengar tuntutan kemerdekaan kaum Zelot. Pasti dia juga melihat sendiri kemiskinan yang menggerogoti rakyat banyak. Dia juga pasti menyaksikan rakyat kecil dieksploitasi oleh orang-orang kaya dan sebagainya. Penderitaan pasti dia saksikan. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia perbuat? Ayat 21 mengatakan, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Sama pada hari ini, saudara-saudara, kata hari ini khas dari Injil Lukas. Dan juga tadi dibaca dalam kitab Nehemia juga ada. Hari ini mengungkapkan sebuah harapan keselamatan kini hadir. Hari ini telah hadir keselamatan. Hari ini telah hadir Mesias yang akan melakukan tugas dan karyanya. Mesias yang telah lama diharapkan oleh para nabi, yang dinantikan oleh orang-orang Israel, hari ini dalam Yesus Kristus sungguh telah hadir dan mulailah karya pemerintahan kerajaan Allah. Nah, nats ini diambil kalau kita membaca dari bacaan kita, kitab Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Ayat ini diambil dari Yesaya pasal 61. Tentang nubuat seorang Mesias. Hari ini telah hadir seorang Mesias. Telah genap, telah datang Mesias di dalam Yesus Kristus. Mesias yang membawa keselamatan bagi dunia. Mesias yang membawa shalom Allah bagi dunia. Jadi saudara-saudara, Mesias yang dinantikan oleh orang Israel itu nyata dalam Kristus. Dan setiap orang percaya atau orang Israel percaya Sang Mesias membawa berita keselamatan, membawa shalom Allah bagi mereka. Apa itu shalom? Kita sering mendengar kata shalom. Orang-orang Kristen kalau kita di daerah Indonesia bagian timur ketemu, ketika kita ketemu mereka pasti menyapa shalom, shalom. Dan di antara kita juga mungkin sering menyapa dengan shalom. Apa artinya kata shalom? Shalom artinya kehidupan yang penuh damai sejahtera sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya. Jiwa, raga, lahir batin, material, emosional, personal, sosial, sekarang ini dan juga nanti yang akan datang. Ketika orang Israel mengucapkan shalom, punya makna kesuburan di seluruh negeri dengan panen yang baik, umur panjang dengan hidup penuh makna, selamat atau terhindar dari mara bahaya, berhasil dalam segala upaya dan jeripaya, hidupnya rukun, tidak dendam, tidak khawatir, tidak takut dan cemas. Jadi kalau Anda mengatakan shalom kepada orang lain,
maknanya harus seperti itu. Oh, berharap dia mendapatkan damai yang utuh, dia hidupnya rukun, usahanya berhasil, dia tidak dendam, dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak cemas dalam hidup ini, dia selamat, hidupnya penuh makna. Itu artinya ketika kita mengucapkan. Itulah yang dibawa Tuhan Yesus Kristus bagi dunia ini. Dia membawa shalom Allah, membawa keselamatan, dan membawa kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya dalam bacaan kita Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 20, itu gambaran tentang apa maksud kedatangan Tuhan Yesus. Buat apa dia datang ke dalam dunia? Apa sih mission statement-nya? Apa sih misinya datang ke dalam dunia ini? Jadi Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 20, khususnya ayat 18 sampai ayat 19 adalah mission statement Yesus Kristus. Tidak lain adalah apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Misi ini seringkali disebut dengan Magna Carta. Apa itu Magna Carta? Sebuah optimisme yang baru. Sebuah optimisme menata ulang peradaban. Kristus datang agar dunia menjadi sebuah paradiso baru, surga yang baru. Sebuah alam yang penuh rahmat bagi sesama manusia. Jadi saudara-saudara, Yesus ingin menata ulang kembali ciptaan yang telah jatuh dalam dosa, yang telah rusak oleh dosa, dan ditata ulang dengan kedatangannya membangun surga yang baru. Sehingga dunia ini penuh dengan rahmat dan anugerah. Itulah maksud kedatangan Yesus. Memberikan sebuah paradiso baru, keselamatan yang baru. Nah, dalam bacaan kita, paradiso yang baru seperti apa yang disampaikan oleh Yesus? Yaitu harapan tahun Yobel yang menggambarkan pembaharuan, permulaan baru, pemerintahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang mencerminkan rencana Tuhan. Jadi Yesus mau membangun sebuah paradiso baru, sebuah pembaharuan, permulaan baru bagi kehidupan manusia yang telah jatuh dalam dosa dan juga mengalami penderitaan. Apa yang menjadi tugas dan panggilannya dalam bacaan kita? Dia katakan dia memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini menyiratkan orang-orang yang hidupnya serba kekurangan dan tidak punya sumber kehidupan. Sehingga hidupnya bergantung kepada Tuhan atau kepada orang-orang yang hidup kepada orang lain, hidupnya tanpa harapan dan tanpa masa depan. Tuhan memberikan kabar baik. Ada masa depan yang baik buat orang-orang yang tanpa masa depan. Tanpa orang-orang yang bergantung hanya pada Tuhan, dia memberikan harapan akan hidup lebih baik. Lalu juga memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang tawanan ini adalah orang-orang yang dipenjara karena berhutang. Jadi zaman Yesus itu kalau kita hutang nggak bisa bayar, itu dijadikan budak sementara. Kalau nggak bisa lagi bayar menjadi budak. Jadi tertawan oleh hutang. Mereka dipaksa kerja seumur hidup. Tidak punya harapan hidup. Tidak memiliki hak hidup. Jadi majikannya mau melakukan apapun terserah. Boleh. Nggak dilarang dan tidak dihukum. Dia tidak memiliki hak untuk beragama. Bahkan tidak punya hak untuk menikah. Sama sekali nggak punya hak apapun. Dan Tuhan memberikan sebuah harapan. Mengembalikan hak-hak orang yang tertindas. Penglihatan bagi orang-orang buta. Orang buta seringkali kalau kita baca Yohanes 9 ayat 2. Itu digambarkan karena radang mata yang bernanah dan buta sejak lahir. Nah, biasanya orang buta ini pekerjaannya mengemis. Dan dianggap sebagai hukuman Tuhan. Dan Anda tahu pengemis zaman Yesus itu diberi jubah pengemis oleh pemerintah Romawi. Pasti kena pajak juga. Jadi ada seragamnya. Nah, orang buta adalah orang yang berkedudukan sangat lemah di tengah masyarakat. Hidupnya sulit, bergantung sama orang lain, dan Tuhan mengembalikan dan menyembuhkan. Orang-orang yang tertindas.
Dalam bahasa asli orang yang dihancur luluhkan oleh penindasan sosial, orang yang menderita karena perbuatan-perbuatan dan kekejaman orang lain. Seperti orang Samaria yang diasingkan dan tidak dianggap. Itulah paradiso baru yang digambarkan Yesus untuk mengembalikan penataan ulang bagi Palestina pada zaman itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran Lukas pasal 4, mission statement Yesus. Kalau misalnya pembantu kita atau orang yang tidak mengenal Tuhan bertanya sama Anda, apa sih tugas orang Kristen di dunia ini? Apa sih tugasmu sebagai orang Kristen? Kira-kira jawab Bapak Ibu apa? Apa jawab kita kalau ditanya begitu? Apa ya, saya tanya dulu sama Pak Pendeta gitu ya. Kita sudah Kristen puluhan tahun. Saudara-saudara, tugas orang Kristen dia nggak susah lah. Melanjutkan tugas Yesus di dunia ini. Apa tugas Yesus di dunia ini? Membawa shalom Allah. Membawa keselamatan. Itu sebabnya kita harus membawa shalom itu kepada dunia ini. Kita harus meneruskan shalom kepada setiap orang di sekitar kita. Bahkan sebagai tubuh Kristus, kita harus saling berbagi shalom bagi sesama kita. Jadi saudara-saudara, penting buat kita. Apa tujuan hidup Anda di dunia ini? Apa yang akan kita kerjakan di dunia ini? Usia saya sudah mau emeritus. Sekarang udah 57 bulan depan. Terus teman-teman di gereja yang seusia saya bilang, Pak, kita mau ngapain ya? Udah mau pensiun. Sambil lari pagi, jalan pagi. Kalau lari juga udah nggak boleh. Kalau sudah umur 50 lebih begini. Ngobrol-ngobrol, yuk kita buka kebun kopi yuk di Bali gitu ya. Yuk kita pelayanan ke desa-desa gitu. Dilala ada jemaat yang jalan pagi itu sekarang tahu-tahu buka kafe di Kintamani Bali. Pak, saya duluan ya Pak. Wah, saya masih lama, saya bilang, saya 3 tahun lagi. Semua memikirkan kembali buat apa hidup kita. Buat apa kita selama ini dalam hidup ini? Kalau kita membaca Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan kita ini buatan Allah, kita ini gambar Allah. Kita ini diciptakan segambar dengan Allah, tapi gambar itu telah jatuh dalam dosa. Lalu diciptakan ulang oleh Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Kita berharga di mata Tuhan, kita harus melakukan perbuatan baik. Kita ingat dan kita tahu betapa berharganya hidup Anda dan saya. Allah mengutus anaknya. Lihatlah Kristus yang telah mati disalib di Golgota. Lihatlah Kristus yang kedua tangannya terentang disalibkan. Untuk memberikan hidupnya buat kita. Untuk mengasihi kita. Dia mengatakan, aku mengasihimu sebesar ini. Aku lebih baik mati daripada hidup tanpa kamu. Yesus rela memberikan seluruh hidupnya buat kita. Dan kita nggak bisa bayar hidup ini. Kita tidak bisa membayar keselamatan itu. Itu sebab apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Ketika Kristus sudah menyelamatkan kita. Coba kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 16. Apa yang harus kita lakukan bagi Kristus yang sudah memberikan hidupnya buat kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Apa kasih Kristus buat kita? Bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi saudara-saudara, Kristus sudah memberikan nyawanya buat kita.
Nyawa saudara-saudara itu sesuatu yang terbaik, yang berharga, yang bernilai. Kita rela keluar uang berapapun demi sebuah nyawa. Kita rela berkorban untuk apapun demi sebuah nyawa. Jadi nyawa itu sesuatu yang berharga, bernilai, terbaik. Itu yang sudah diberikan Tuhan buat kita. Itu yang sudah diberikan buat kita, itu sebabnya kita diajak memberikan, lalu dikatakan di ayat lanjutnya, jadi kita pun wajib. Wajib berarti harus, nggak bisa kalau bisa, tidak. Jadi kita pun wajib, berarti harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya kita wajib memberikan yang berharga, yang bernilai, yang terbaik untuk orang lain, untuk sesama kita. Ini adalah standar yang lebih tinggi bagi orang Kristen. Ukurannya bukan kasih kepada diri sendiri, tapi ukurannya kasih Kristus. Kita bukan hanya berdoa, tapi berbuat. Mengasihi dengan seluruh diri kita, bukan dengan yang setengah-setengah atau yang sisa-sisa. Kita gampang mengasihi orang dengan memberikan sisa yang sudah tidak terpakai. Sisa makanan, baju layak pakai. Baju layak pakai sebenarnya baju sisa. Karena sudah di gudang, kita simpan bertahun-tahun banyak tikus, lalu kita berikan buat orang lain. Kita bilang, ini aku memberikan yang terbaik. Kadang-kadang lebih suka makanan kita busuk di kulkas ketimbang kita memberikan buat orang lain yang membutuhkan. Kita pengen makan sendiri, nggak lihat orang lain. Saudara-saudara, kenapa tidak memberi yang terbaik? Ingat, tanda kasih Allah ada pada kita ketika kita memberi yang baik, memberikan yang berharga. Memberi yang baik karena kita telah diberi yang baik. Nggak bisa bayar, Bapak-Ibu sekalian. Sampai kita mati kita nggak bisa membayar hutang keselamatan. Tidak memberi tetap di dalam maut. Kita harus membuka hati kita bagi sesama kita. Apa yang kita lakukan buat anak-anak SAD? Saya ada fotonya lagi. Silakan ada foto 2 lagi. Bapak Ibu sekalian, kami beli tanah. Jadi waktu persembahan Natal tahun 2018, sebelum pandemi, kami mengumpulkan uang malam Natal, bisa beli tanah 1,4 hektar di Jambi itu. Lalu kami bangun rumah. Rumahnya itu 1,23 juta, kami bangun 30 rumah. Tapi baru dana malam Natal 2018 itu cuma dapat tanah dan 7 rumah. Lalu saya foto, lalu saya pasang di status HP saya, ada seorang Kristen bukan anggota jemaat kami telepon, "Pak, itu di mana Pak?" "Di Jambi." Terus dia bilang sama saya, "Pak, boleh nggak saya ikut ngebangun rumah mereka? Saya punya rumah bagus, saya pengen mereka juga punya rumah yang layak." Lalu dia membangun 10 rumah. Lalu sisanya malam Natal kemarin kami putuskan uang malam Natal juga buat mereka. Jadi kami bangun aula gereja, sisa rumah, MCK, lalu akan membangun urban farming buat mereka. Rame-rame semua jemaat berbagi. Satu tubuh kita melayani, berbagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu bisa kita lakukan. Dan Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46 menceritakan. Coba kita lihat ada satu gambar lagi, ada orang-orangnya tuh ya, ada masyarakatnya. Nah ini masyarakat ya Bapak-Ibu sekalian. Udah nggak sabar untuk tinggal di situ. Kita bilang nanti jadi dulu semua. Sebab kalau nggak jadi, ya kadang-kadang ada sikap iri-irian. Jadi kita bangun dulu semua selesai, baru kita sama-sama tempati. Nah Matius pasal 25, 31, 44 menceritakan bagaimana Yesus sebagai hakim akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Yang dipertanggungjawabkan bukan sejauh mana kemurnian ajaran kita, ritual kita, tapi yang ditanya adalah perbuatan konkret apa yang kita lakukan kepada saudara kita, baik sesama anggota keluarga kita,
sesama anggota gereja kita sebagai satu tubuh. Apa yang kita lakukan buat mereka? Dan Yesus dengan tegas mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku mau telanjang, kamu memberi aku pakaian. Sesungguhnya salah satu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengan tegas dikatakan, menolong orang yang hina berarti melayani Tuhan. Melayani orang yang miskin berarti menolong Tuhan. Melayani Tuhan. Mengabaikan orang miskin dan orang hina berarti mengabaikan Tuhan dan tidak melayani Tuhan. Dan bukan pengikut Kristus. Saudara-saudara yang di tempat ini, jemaat yang melalui Zoom dan juga yang melalui YouTube, mari bangun paradiso baru. Penataan ulang dunia ini dengan kasih Kristus yang ada di hatimu dan hatiku. Amin. Kami warga Ukrida bersyukur jika karena anugerah Tuhan, Ukrida memasuki usia ke-55 tahun. Dalam usia ini, Ukrida rindu agar warga Gereja Kristen Indonesia sebagai pemiliknya semakin kenal dan sayang Ukrida. Ukrida menjadi saluran berkat melalui pendidikan bagi sesama dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Saat ini, Ukrida terus bergiat maju dengan mengedepankan nilai-nilai Kristiani dalam mendidik, menyiapkan talenta-talenta muda pemimpin masa depan. Tantangan demi tantangan kita hadapi bersama, dan dengan dukungan Bapak Ibu semua, warga jemaat Gereja Kristen Indonesia, kami yakin dan percaya Ukrida akan menjadi lebih baik dan jadi berkat. Dies Natalis kali ini dengan tema bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Tuhan yang adalah kepala. Ukrida diingatkan untuk terus bertumbuh dalam ketaatan karena Tuhan sebagai dasar iman. Mengasihi dan peduli kepada sesama dan selalu menempatkan Tuhan menjadi yang terutama. Terpujilah Kristus, Sang Kepala Gereja. Tenderly the seed has planted in the warm and waiting earth. Faithfully the soil is watered till the seed may rise with birth.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Jemaat sekalian, pertama-tama berdoalah kepada Tuhan. Bagaimana caranya engkau menyicil hutang keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat dirimu, yang takkan pernah lunas sampai kematian datang kepada kita. Berdoalah, minta hikmat kepadanya. Apa tindakan konkret yang akan kau lakukan untuk membayar keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita? Dia tidak memintanya, tapi Dia ingin kita melakukannya. Tuhan Bapa Surgawi, hidup kami sudah Kau selamatkan. Hidup kami sangat berharga. Kau berikan kepada kami bukan hanya keselamatan, hidup yang kekal. Bahkan Kau memberikan kepada kami kehidupan yang cukup. Bahkan Kau juga memberikan kepada kami berlebih. Tuhan, ajar kami berbagi sesama anggota keluarga kami yang mengalami kekurangan, sesama tubuh Kristus di jemaat GKI Taman Aries ini, yang kami tahu juga berkekurangan. Buat sesama kami di bumi pertiwi yang mengalami kekurangan, jangan biarkan kami menumpuk semua harta kami untuk diri kami. Biarlah hidup kami boleh bermakna, melanjutkan karya Tuhan, melanjutkan shalom Allah, sehingga mereka mengalami shalom itu. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami roh memberi, roh berbagi, roh berkorban, bukan roh yang mementingkan diri sendiri. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan semuanya itu. Itu sebabnya hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, dalam pemulihan dan perawatan yang dalam usia lanjut. Bagi Bapak Ari George Watimuri, Nathanael Andika, bagi Bapak Cipto Setianto, bagi Ibu Lita Siali, dan bagi Gloria. Tuhan menolong mereka, berikan semangat untuk mereka dapat berjuang menghadapi sakit penyakitnya.
boleh terus berharap bahwa Tuhan akan menolong dirinya. Seperti Hizkia yang berkata, "Aku berharap kepadamu, tenangkanlah rohku, jadikan aku sehat dan sembuh." Dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada Hizkia. Karena dia berharap kepada Tuhan, menenangkan hatinya, dan hanya berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami berdoa bagi penanganan virus COVID-19 dan proses vaksinisasi bagi anak-anak, bagi masyarakat umum dan juga booster ketiga. Tuhan boleh menolong, memberkati pemerintah kami, sehingga mereka dapat menghentikan penyebaran COVID-19 dengan seluruh program-program kerjanya. Ajar kami Tuhan sebagai warga gereja, kami sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Berikan kepada kami juga sebagai gereja keterlibatan kami di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami mengambil bagian dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, keluarga-keluarga jemaat-Mu, secara pribadi dan keluarga yang mengalami dampak krisis akibat pandemi COVID-19. Ada banyak saudara-saudara kami harus mengalami kesuraman di tengah-tengah pekerjaan dan usaha, krisis ekonomi, ada banyak masalah di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan dan usaha. Tuhan, berikan kesabaran. Tidak selamanya mendung, ada matahari akan bersinar. Tuhan, tidak selamanya malam, kami percaya Engkau akan membuat pagi hari dengan cahaya matahari yang bersinar. Habis hujan, pasti Engkau memberikan pelangi buat kami. Itu sebabnya Tuhan, jangan biarkan jemaat-Mu putus asa, kecewa. Biarlah mereka boleh terus taat kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami alami akan baik, yang kami akan terima pada waktunya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami berdoa bagi GKI Taman Aries. Sebagai gereja, GKI Taman Aries diminta pergi, bukan masuk ke dalam. Pergi untuk memberitakan kabar baik bagi dunia ini. Biarlah gereja-Mu di tempat ini bukan hanya tinggal diam, tapi pergi mewartakan shalom Allah di tengah-tengah dunia yang membutuhkan pertolongan. Gereja sebagai tubuh Kristus, seluruh jemaat berpadu membawa shalom bagi dunia ini, sehingga gereja-Mu menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang menjadi gereja bermisi, dan menjadi gereja yang menjadi terang dunia. Tuhan, menolong majelis jemaat, para pendeta, para penatua, aktivis jemaat, dan simpatisan berderap bersama, mewartakan Kristus, mewujudkan kasih Kristus dalam tindakan yang nyata. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats persembahan menurut Kitab Yesaya 12 ayat 4.
Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Mari kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries di BCA dengan nomor 372 1850003 atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur hanya kepadamu Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan ini ya Tuhan. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu. Ya Tuhan, terlebih lagi kami ingin mempersembahkan diri kami sebagai buku hidup yang indah, sehingga orang lain benar-benar melihat Yesus hidup dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, orang percaya menikmati kitab suci sebagai makanan yang memberikan kekuatan bagi tubuhnya. Kita mencerna dan menghayati dengan sungguh-sungguh, sehingga Allah berkarya membawa pemulihan dan kekuatan, kekudusan dan keutuhan, hikmat dan pengharapan bagi hidup kita. Lebih dari itu, dengan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan tindakan kasih dengan melayani orang lain, memberitakan kabar baik kepada sesama manusia. Mari kita sebarkan Injil kabar baik. Mari kita wartakan tahun rahmat Tuhan, paradiso baru. Mari kita bersaksi lewat hidup kita, sehingga orang lain dapat merasakan kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi.
hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat sekalian, sebarkanlah warta Kristus. Sebarkanlah kasih Kristus. Bagikanlah kasih Kristus. Dan jangan pernah tidak mendekap Yesus, agar hidupmu berseri dan berbagi. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Haries pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Haries pada jam kerja. Terima kasih. Selamat hari Minggu.